selamat malam, shalom semuanya. Shalom, selamat Eh, malam. senang banget kita bisa kumpul lagi hari ini. Tuhan masih kasih kesempatan buat kita berkumpul untuk bisa mendengar pengajaran dari Koden. Saya rasa Koden nggak perlu diperkenalkan lagi, sudah banyak yang tahu. Ya, puji Tuhan. Jadi supaya lebih cepat lagi, lebih ini Bapak apa teman-teman semua, kami persilahkan Koden untuk bisa langsung Oke, mulai. sebelum Koden sharing, ini Iya, pada banyak yang tanya, apa singkatan tuh? VCR itu apa? Oh, Kira, kira kembali ke jadi zaman COVID dulu. iya VCR, VCR itu VCR. itu. Jadi VCR itu video call rohani waktu itu. Oh, Jadi waktu itu oh, kita kan pandemi Koden, kita banyak yang ya. istilahnya ya goyang juga, perlu dikuatkan. Jadi ini sebenarnya awalnya dari teman-teman SMA Koden. Teman-teman Oke. SMA kita lagi ngalami hal banyak yang lagi ngalami hal yang sama, banyak apa pergumulan di waktu COVID itu dan akhirnya kita kumpul-kumpul doa saling nguatin satu dengan yang lain lewat waktu itu apa fasilitasnya video call. Kita Iya, ya, video belum ada call. Zoom ya. Iya, saling nguatin dulu, saling ngasih Oh, apa penghiburan, kekuatan satu dengan yang lain, sharing gitu kan. Nah, dari situ berlanjut terus Koden sampai sekarang. Nah, eh, oke. foundernya ini Ade Koden, beliau yang Oh, yang nyanyi tadi. mulai ya, Ade yang pertama Ada sama ada Oo juga. di Facebook Koden, IG Koden ada yang komen, suaranya bagus. Bisa buat Wah, dapat itu album adik, bisa buat iya, Ade album. juga iya artis juga Koden. Nah, itu Oh Chris ya, tadi yang bagus suaranya, Pak. Chris saya suaranya yang bagus, Pak, tadi. percaya, sangat percaya. Iya, Penampilannya sudah meyakinkan. iya. Iya, jadi dari situ Koden. Akhirnya kita bisa, puji Tuhannya kita bisa lewati pandemi dengan baik Koden. Dengan Amin, dan betul, memang luar biasa. apa kebetulan memang yang berkumpul mayoritas kebanyakan bapak-bapaknya, suami-suaminya. Karena Hmm. kita sama-sama stres Koden. Tumben, biasanya ibu-ibu Nah, istrinya itu dia, biasanya itu dia Koden. suaminya. Biasanya ibu-ibu, tapi ini bapak-bapak yang stres. Oh Karena ya, penghasilan nggak ada, nggak jelas waktu itu. iya, betul. Ya, ya, ya. Ya, Memang pandemik itu COVID-19 merubah semua kehidupan. betul, Koden. Merubah. Gereja pun mengalami pembaruan yang luar biasa. Hmm. Baik, jadi visi area, woi ada Adon Saktowo ikut gabung. Baik, kita Ada sedang Adon, belajar. kakak Adon. Iya, ada Kak Adon tuh. Mau kenal toh kalian? Iya. Kenal dong, Adon. Nah, Don, di siapa itu? Sama Bapak Ibu Pendeta Ronald. Wah, belum, Koden. Sudahlah. Iya, iya. Ya, Oke, Koden. nggak usah tunggu pelantikan organisasi. Tuhan pelantik sendiri kalian. Amin, Koden. Oke ya, terima Ya, kasih. Jadi saudara-saudara yang baru gabung kenal VCR ini. Jadi saya ini kenal dengan Ibu Lili itu sejak tahun 90-an. Waktu dia masih mahasiswi kuliah di Honolulu. Waktu itu saya baru terbuka pintu ke Hawaii. Pelayanan. Ketemu lagi Januari bulan yang lalu. Baik, kita siap belajar ya untuk saat ini. Ya, mana tadi? Ya, tema kita sekarang ini cukup menantang, cukup menarik. Ya, forgiving offenses. Ya, apa itu? Memaafkan semua pelanggaran. Wah, terjadi tadi Lili dan Ronald terjadi cukup banyak diskusi dari beberapa grup koden yang dapat brosur ini. Oh ya, kenapa? Jadi pelanggaran apa perlu diampuni? Semua yang tanya, saya jawab, ayo gabung nanti malam. Daripada saya jawab satu-satu capek, lebih baik ikut dengar. Nah, saudara, hari ini kita akan menemukan sebuah fakta di dalam Alkitab yang jarang dikhotbahkan. Kenapa topik pengampunan ini jarang dikhotbahkan? Sebab yang khotbah
kalau masih punya musuh, nggak berani khotbah kebenaran ini. Dengan kata lain, maaf jangan saudara menilai yang macam-macam tentang saya, tapi saya mau beri bukti. Hamba Tuhan yang berjuang untuk hidupnya tidak punya musuh, baru bisa untuk menyampaikan kebenaran ini. Ketika topik-topik KKR, seminar, khotbah mingguan, retreat, dengan tema-tema yang luar biasa, sedikit sekali. Ade masih ada yang komen di Facebook Koden, mantap katanya suaranya. Ketika acara-acara rohani, retreat, KKR, seminar, ya ibadah minggu dengan tema-tema yang luar biasa. Mengapa gereja sedikit sekali membahas tentang pengampunan? Saya mau beritahu supaya semua kita jadi tahu hari ini. Setan tidak pernah terpengaruh. Neraka tidak pernah stres kalau ada orang Kristen rajin doa. Pagi sekian jam, malam sekian jam. Doa puasa sekian hari sebulan. Aktif ikut grup-grup kelompok baca Alkitab. Sekolah-sekolah teologi dan sejenisnya luar biasa. Doa-doa keliling, doa macam-macam luar biasa. Setan tidak pernah terpengaruh dan setan tidak pernah terganggu dengan semua itu. Tapi tolong catat, satu-satunya yang mengganggu setan dan membuat mereka panik, catat saudara, yaitu ketika kita rajin dan selalu mengampuni. Dengan kalimat lain, hidup tidak punya musuh. Masa sih? Betul. Saudara, mengapa setan sangat terpengaruh kalau kita selalu mengampuni? Nah, kita akan melihat Alkitab. Ada dua fakta yang ada di balik kuasa pengampunan. Ada dua yang paling dahsyat. Satu, otoritas tertinggi yang dimiliki oleh gereja. Saya ulangi dengar ya. Otoritas tertinggi yang dimiliki oleh gereja. Saudara tolong perhatikan. Itu bukan doa puasa. Itu bukan baca Alkitab, bukan khotbah, bukan melayani, ya. Tapi otoritas tertinggi yang diberikan Tuhan Yesus kepada gereja, yaitu kalau gereja punya kuasa mengampuni. Hal kedua, satu-satunya penyebab yang tercatat di Alkitab membuat semua murid Yesus, baik hamba-hamba Tuhan maupun jemaat, tidak bisa melihat Tuhan. Dengar, itu bukan karena tidak doa pagi, tidak doa siang, tidak doa malam, tidak doa puasa, tidak memberi perpuluhan persembahan. Tidak. Satu-satunya penyebab kita, anak-anak Bapa di surga, murid-murid Tuhan Yesus, tidak bisa melihat Tuhan karena kita masih punya musuh. Ada yang komen di Instagram saya. Pada saat kita tidak bisa mengampuni, kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Ada yang komen lagi, terima kasih Bapak sudah mengajar hal ini dari awalnya untuk selalu mengampuni. Amin. Kita lihat ayat yang pertama.
Yohanes pasal 20 ayat 22 dan 23. Yohanes 20 ayat 22 23. Dari Nabi ada komen, amin, betul. Ya, Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Oke, kita melihat ini. Wah, dari Illinois, Amerika sudah gabung. Puji Tuhan. Ya. Nah ya. Yohanes 20 ayat 23, ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat. Dan setelah dia mengatakan demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Oh, belum sudah ada yang tanya. Gimana kalau orang anggap kita musuh, padahal kita nggak rasa apa-apa dan biasa-biasa saja? Nah, ajak orang itu sering-sering makan bersama orang itu dan yang bayar kita. Ya, pasti berdamai kalau perutnya kenyang. Jadi gampang saja. Karena itu cara Tuhan Yesus memberitahu kita, salah satu bukti bahwa kita berdamai dengan siapa saja, kita bisa makan bareng bersama orang itu. BS. Lalu ia meniupkan nafasnya kepada mereka. Nah, meniupkan nafasnya, itulah otoritas. Dan itu terjadi di Kejadian 2 ayat 7. Yahweh Elohim, Adonai kita menghembuskan nafasnya, maka kita jadi makhluk hidup. Ya, Kejadian 2 ayat 7. BS-nya saya baca lagi. Lalu Yesus meniupkan nafasnya kepada mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. TSI. Sesudah berkata begitu, Yesus meniupkan nafas kepada kami dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, ini otoritas. Dari mana lagi dukungannya? Kisah Rasul 1 ayat 8. Nggak usah dibuka, Evin. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima otoritas. Kamu akan menerima kekuatan dari kerajaan surga apabila Roh Kudus turun atasmu. Oke? Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus selanjutnya setelah dia menghembuskan, meniupkan nafasnya ke hidup kita, ayat 23. Nah, jadi sebetulnya ayat 22 dan 23 ini tidak boleh kita baca putus. Karena ini sambungannya. Oke, lanjut. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Langsung TSI-nya saja. Filipus TSI. Dengan tuntunannya, tuntunan Roh Kudus tadi, kalian akan menyampaikan berita pengampunan kepada orang-orang lain. Nanti kita akan menemukan perbedaannya. Dan Roh Kudus akan menuntun untuk mengetahui dosa-dosa yang tidak diampuni. Ada 8 orang yang saya hitung setelah brosur flyernya di-share ya sepanjang hari ini. Dan dari 8 orang itu pertanyaannya sama. Berarti ada pelanggaran yang tidak perlu diampuni dan ada pelanggaran yang harus diampuni. Nah, saya jawab semua. Tunggu nanti malam. Nah, saya tidak tahu ini. Apakah mereka ada? Saya nggak bisa ngecek satu persatu. Tapi lihat terjemahan sederhana Indonesia ini. Saya ulangi lagi. Dengan tuntunannya, kalian akan menyampaikan berita pengampunan kepada orang-orang lain. Artinya orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Dan Roh Kudus akan menuntun untuk mengetahui dosa-dosa yang tidak diampuni.
Nah, coba kembali ke terjemahan baru, Filipus. Saudara, ada perbedaan. Nah, TS ini menjelaskan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosa orang itu diampuni. Saudara, ternyata ada perbedaan antara mengampuni orang berdosa dan mengampuni dosa orang. Nah, TSI tadi menjelaskan. Ya, coba TSI-nya. Apa bedanya mengampuni dosa orang dan mengampuni orang berdosa? TSI menjelaskan. Dengan tuntunannya kalian akan menyampaikan berita pengampunan kepada orang-orang lain. Nah, otoritas tertinggi dari gereja yang diberikan kepada gereja oleh Tuhan Yesus setelah dia meniupkan Roh Kudusnya ke hidup kita, maka otoritas itu adalah untuk mengampuni dosa orang. Kalau mengampuni orang berdosa, ya jelas, yaitu orang-orang yang berurusan dengan kita, menyakiti, menipu, mengkhianati, dan sejenisnya. Kita harus ngampuni, karena itu perintah Tuhan Yesus. Tapi setelah gereja, yaitu saudara dan saya, terima otoritas, maka kemanapun gereja pergi, kemanapun saudara dan saya pergi, dan ada orang-orang yang menceritakan dosanya, kejahatannya, begitu bertemu dengan saudara dan bertemu dengan saya, kita nyatakan firman untuk mereka bertobat. Begitu mereka mendengar firman, lalu mereka bertobat. Masih ingat kisah Rasul 2? Setelah dengan urapan Roh Kudus yang dahsyat, Petrus menyampaikan firman kepada orang banyak itu. Tiba-tiba hati mereka. Coba kita buka dulu kisah Rasul 2 ayat 36 kok tidak salah. Bantu saya kalau saya salah. Kisah Rasul berapa itu ya? Yang setelah Petrus khotbah, orang-orang itu hatinya apa itu? Tertuduh, hatinya seperti dikoyak-koyak. Ya. Ada yang tanya kapan saya ke Palembang lagi? Tunggu ya, kan Palembang belum pindah, masih di situ. Saya pasti datang. Mana itu? Ayat berapa itu? Itu ayat 37. Betul ya 37 ya? Oke. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ini khotbah Petrus yang pertama. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat ini. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus yang pertama, yang penuh urapan Roh Kudus itu, tertusuklah hati mereka. Lalu berkata kepada Petrus dan para rasul lainnya, saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Ini hebatnya kuasa firman. BS. Ketika orang-orang itu mendengar hal itu, mendengar khotbah Petrus itu, hati mereka sangat gelisah. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lainnya, saudara-saudara, kami harus buat apa? TSI. Sesudah Petrus selesai berbicara, tersentuhlah hati orang banyak yang mendengarkannya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Luar biasa. Nah, itu tugas kita yang dipenuhi Roh Kudus. Maaf, saya mau cerita ada satu hal. Dan saya percaya cukup banyak di antara saudara yang ikut belajar saat ini pernah mengalami itu. Dan ini yang terjadi ketika Zakius, Yesus mampir ke rumahnya. Tanpa ABC, babi, bu, tanpa ngomong apa-apa. Tuhan Yesus cuma masuk ke rumah Zakius. Terjadi pertobatan. Dan Tuhan Yesus menyatakan pengampunan. Nah, itu
yang pernah terjadi beberapa kali dalam hidup saya. Terpujilah Tuhan. Nggak kenal seseorang. Ya, ada seseorang datang nggak kenal. Tiba-tiba bisa cerita akan masalahnya. Itu berapa kali, saudara. Ternyata ketika gereja dipenuhi Roh Kudus dan ada otoritas, maka orang berdosa pun akan datang kepada saudara untuk minta jalan keluar. Jadi apa yang dialami Zakius oleh Tuhan Yesus itu terjadi atas hidup kita semua dengan Yohanes 20 ayat 22 dan 23 ini. Nah, inilah otoritas tertinggi dari Tuhan Yesus yang diberikan lewat kuasa Roh Kudus kepada kita. Tadi siang salah seorang anak saya, dia kirim saya sebuah tulisan. Nah, ditulis Martin Luther. Anak saya tanya, apa betul nggak Martin Luther ngomong begitu? Nah, buat saya bilang, nggak peduli itu yang ngomong Martin Luther atau tidak, tapi kalimatnya sangat bagus. Coba mudah-mudahan ada di HP ini ya. Kalimat itu sangat bagus, saudara. Ayo kita belajar. Oh, bukan di HP ini. Ya, nggak apa-apa. Dikatakan begini. Kalau saudara menyampaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan, maka orang yang mendengar akan membenci dosa yang dialami. Tapi kalau saudara berkhotbah tidak menyampaikan kebenaran, jangan-jangan saudara akan dibenci orang itu. Keren ya tulisan itu. Nah, gereja Tuhan, perhatikan konsep ini. Di mana ada otoritas dari surga, yaitu otoritas untuk mengampuni dosa orang, maka setan-setan itu lari. Karena setan takut dengan otoritas ini. Yang belajar psikologi akan tahu. 80% lebih penyebab orang-orang mengalami gangguan mental jiwa, belum gila ya, belum sakit jiwa, belum ya. Oh, ada komen ini dari Denpasar, saya baca. Saya mengalami ketika ada orang yang membuat jengkel. Sederhana, katakan dalam hati, Tuhan ampuni dia karena dia nggak ngerti apa yang dia perbuatnya. Daripada mengumpat, cara ini lebih jitu, coba deh. Iya betul, ini komen dari Denpasar ya. Puji Tuhan kalau begitu. Jadi dalam hidup ini kita harus sungguh-sungguh punya otoritas, punya kuasa pengampunan. Nah, saya kembali lagi. Psikologi itu memberitahu kita 80% lebih ketika ada orang-orang mengalami gangguan kejiwaan, belum gila ya, dan bukan gila. Itu karena guilty feeling, rasa bersalah yang menghantui dan mengejar dia terus. Itu ilmu jiwa. Nah, maka itu saudara, dari gereja Katolik kita belajar. Katolik punya 7 sakramen. Nah, saya nggak bahas yang 6. Tapi salah satu dari 7 sakramen di gereja Katolik adalah sakramen pengakuan dosa. Itu luar biasa. Nah, pengalaman saya pertama tahun 80-an yang lalu, ketika salah seorang anak rohani saya, dia mengalami sumpah atau kaul menjadi imam. Itu di gereja Katolik Giri Sonta di Ungaran. Saya lupa tahun 80 berapa. Ya itu pertama kali saya melihat ya misa untuk pentabisan imam itu. Salah satu kalimatnya yang harus diucapkan, salah satu. Saya tidak boleh membocorkan pengakuan dosa dari umat.
Wih, saya pikir itu luar biasa. Nah, saudara, gereja Katolik mempunyai salah satu sakramen itu gara-gara Yohanes 20 ayat 23 itu. Dan secara psikologis, ini tadi ada komen bagus, saya nggak tahu. Dari Bonbas siapa ini ya, saya baca. Selama ini saya kira hal itu biasa saja. Ada orang yang curhat tentang masalah hidup pribadinya, padahal baru kenal. Ternyata itu cara Tuhan mempertemukan kita untuk menyampaikan kebenaran. Puji Tuhan, betul sekali. Pokoknya saudara, hadirat Roh Kudus yang merupakan otoritas tertinggi yang Tuhan beri kepada kita, itu akan membuat orang-orang berdosa. Begitu melihat kita, dekat dengan kita, ada rasa untuk berani menceritakan. Dahsyat ya. Terima kasih untuk pengalaman yang menyaksikan ini. Dan itu betul. Sangat luar biasa. Indah sekali. Nah saudara, ayo kita kerjakan ini. Masih bagian nomor 1 ya. Dari pengampunan, memaafkan pelanggaran atau mengampuni semua kesalahan. Yakobus 5:16. Ayo kita buka. Nah, saya percaya ini ayat terkenal. Karena hampir semua pendeta pernah khotbah ayat ini, ya. Tapi saya, maaf. Sekian puluh persen dari teman-teman saya yang khotbah Yakobus 5:16. Maaf. Kenapa nggak pernah lengkap kalau menyampaikan ayat ini? Selalu diambil yang bawah. B. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah ini yang dikhotbahkan 99,99% oleh para pengkhotbah. Tapi tidak pernah diberitahu bagaimana, kapan, kok bisa kita ini jadi orang benar. Supaya besar kuasa doa kita. Nah, ini dari motivator hebat dari Bandung. Nulis, if you judge people, you don't have time to love them. Mother Teresa. Makasih Paulus. Kalau kita menghakimi orang, menyatakan, menuduh orang, maka kita nggak punya waktu untuk mengasihi mereka. Terima kasih Paulus. Betul. Nah ternyata untuk bisa jadi orang benar, itu penjelasannya di ayat yang sama. Yaitu Yakobus 5 ayat 16. Begini bunyinya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ini dosa orang. Dan saling mendoakan. Nah ini masalahnya. Terjemahannya nggak tepat. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, karena ditulis sembuh, lalu kalimat berikut doa orang yang benar, ya otomatis secara logika wajar, logika biasa, sembuh dan benar kan beda. Tapi sebetulnya sama. Sembuh itu pulih, recover, akhirnya jadi benar, tahir, itu dia. Nah, oke, dari seorang, kembali, motivator hebat dari Bandung. My first responsibility is not to fix people, but to value people. That's what Jesus do. Dari John Maxwell. Jadi tugas pertama kita, ya tidak berurusan, tidak bertanggung jawab untuk membuat orang itu beres atau benar, tidak. Tapi untuk mengangkat nilai orang itu. Dan itu Yesus buat. Terima kasih Paulus, betul. Masih ingat dia ketemu perempuan pelacur di Yohanes 4? Yesus tahu ini pelacur. Dia enggak linting lengan bajunya, hei pelacur bertobat kamu. Tidak. Lalu dihargai perempuan itu. Kamu haus ya? Ingat?
dia dilemparkan pagi-pagi seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, Yohanes 8. Dia dijerat, dijebak oleh imam-imam orang-orang Farisi, para munafiker itu. Menurut Musa, begini, menurut kamu gimana? Dengan rendah hati Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang merasa tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar batu duluan. Itu yang Yesus kerjakan, menghargai. Luar biasa bukan? Terima kasih Paulus untuk itu. Saya lanjutkan. Nah, saudara perhatikan. Menjadi orang, kembali Yakobus 5, Filipus. Ternyata menjadi orang benar itu bukan doa puasa, hafal ribuan ayat Alkitab, doanya sehari 8 jam, tidak. Persembahannya ratusan juta, tidak. Untuk menjadi orang benar, saudara dan saya perlu melakukan hal sederhana. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ini hubungannya dengan Yohanes 20 tadi sangat erat. Ayo kita ngaku. Jauh lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan daripada ke sesama kita. Ya, bedanya apa? Kenapa lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan daripada ke sesama kita? Karena Tuhan mulutnya nggak ember kayak mulut kita. Setuju? Nah, kuasa ini yang dirusak oleh setan di dalam gereja Tuhan. Sehingga, saya lanjutkan, doa orang yang sembuh, karena pakai kata sembuh, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terserah, saudara mau pakai kata sembuh, kata benar, kata pulih, silakan sama. Akhirnya di dalam gereja Tuhan, hanya 0,0 sekian persen saling percaya. Karena yang 99,99% sekian nggak saling percaya. Karena mulutnya. Itu gereja Katolik luar biasa. Para imam itu disumpah tidak boleh membocorkan pengakuan dosa umat. Menurut Yohanes 5:16, saudara, ternyata tidak semua masalah hidup kita itu Tuhan yang menyelesaikan. Dengar baik-baik. Menurut Yakobus 5 ayat 16 ini, ternyata tidak semua masalah kita Tuhan yang menyelesaikan. Lalu, ya sesama kita, jemaat, keluarga yang saling menyelesaikan. Ketika ada orang mengaku dosa kepada kita, lalu kita simpan hanya kita, dia, dan Tuhan yang tahu. Maka kita carikan jalan keluar. Bagaimana orang itu bisa tertolong? Saya itu saling mendoakan. Harus begitu. Wah, luar biasa. Ya, ada yang komen lagi, betul Daniel. Berdamailah dan ampunilah dirimu sendiri sebelum mengampuni berdamai dengan orang lain. Karena kepahitan akarnya dari diri kita atau hati kita. Betul, nanti kita akan bahas masalah ini juga. Jadi saudara, ini otoritas tertinggi. Yaitu kita mengampuni dosa orang. Dan orang-orang berdosa tidak takut datang kepada kita. Satu ayat lagi untuk bagian nomor 1. Otoritas tertinggi adalah mengampuni dosa orang. Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Ayo kita melihat ini. Mulai hari ini kita berubah ya. Jangan suka menghakimi orang. Stop. Jangan. Lukas 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kelompok ini, dua kelompok ini di zaman Yesus tidak akan pernah bisa ikut ibadah di bait suci atau sinagog. Tidak bisa. Dari jauh, para petugas bait suci dan sinagog sudah mengenali mereka, dilarang masuk. Tapi aneh,
Orang-orang berdosa dan para pemungut cukai itu biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Saya terharu sekali. Saudara tahu kata biasanya? Sering. Nggak takut. Aduh, ini cucu saya nulis. Daniel juga suka ngampuni mama, Pak. Oh, puji Tuhan. Ini cucu saya ini rajin ikut kalau saya ngajar begini ya. Oke ya, Daniel, ampuni ya. Terus kita melihat. Kalau orang-orang berdosa dan para pemungut cukai itu nggak akan pernah bisa ketemu imam-imam orang Farisi, ahli Taurat, Saduki dan sejenisnya. Tapi mereka nggak takut berjumpa dengan Yesus. Yang sering dengar saya ngajar, saudara pasti ingat. Saudara, Lukas 15 ayat 1 adalah satu-satunya ayat yang selalu saya jadikan ukuran. Saya ini betul murid Yesus atau saya ini Farisi akhir zaman. Begini, dengar baik-baik. Kalau dalam satu minggu tidak ada orang berdosa ya di sekitar kita tinggal, di sekitar saya tinggal, tidak datang mencari Yesus lewat saya dalam satu minggu saja, berarti saya akan menghakimi, saya akan menghukum diri saya. Daniel, kamu Farisi akhir zaman. Sebab murid Yesus yang benar, yang punya otoritas untuk mengampuni, maka orang berdosa tidak akan pernah takut mencari kita, mencari Yesus lewat kita. Tolong perhatikan. Ayo murid-murid Yesus, siapapun yang mendengar dan belajar. Kapan terakhir kali ada orang berdosa mencari Yesus lewat saudara? Terakhir kali ya. Yang Jakarta jangan bilang, oh kira-kira sebelum Monas jadi. Wih, lama sekali itu. Ayo kita ubah pola hidup kita. Ini hebatnya kuasa pengampunan. Ya, yang pertama. Nomor 2. Ibrani 12 ayat 14. Nah, diharap setelah dengar khotbah ini, firman ini, maka si Naomi kirim 100 bintang. Ya. Setelah kita belajar ini, tidak lagi seorang pun kita berlaku munafik. Nih, dari Belanda, dari Amerika, ikut belajar dari Sydney, puji Tuhan. Ya. Oke. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan belajarlah dan kejarlah kekudusan. Nah, ini lagi terjemahnya nggak nyambung. Jadi orang bingung. Saya ganti. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah hidup damai dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, tidak seorang pun akan melihat Yahweh Tuhan. Enggak ada. Jadi sekarang saudara yakin bahwa setan tidak gentar, tidak terpengaruh, tidak terprovokasi, tidak digoncangkan dengar khotbah-khotbah yang hebat-hebat temanya. Ada orang Kristen rajin doa puasa, rajin baca Alkitab, rajin melayani, memberi persembahan. Selama setan tidak melihat murid Yesus itu punya hati mengampuni dan hidup tidak pernah punya musuh, maka setan gak akan tergoncang. Tapi begitu setan tahu, saudara dan saya mengambil keputusan untuk hidup berdamai dengan semua orang, di situ setan akan buat ulah untuk mengganggu kita. Dan celakanya, setan berhasil, saudara. Aduh. Oh ya, Paulus nanti koordinakan berita tulisan Luther tadi ya. Kan itu ada di HP yang sedang Koden pakai untuk apa ini Instagramnya. Ya, ingatkan ya nanti ya. Makasih, Paulus. Nah, saudara kita harus tahu ini. Setan
nggak terganggu kalau kita rajin doa, doa puasa, baca Alkitab, pelayanan, setan nggak terganggu. Tapi mereka akan kepanasan ketika mereka tahu kita suka mengampuni dan hidup nggak punya musuh. Itu buat mereka harus diperhitungkan. Karena ini tadi. Jadi satu-satunya penghalang saudara dan saya nggak bisa melihat Tuhan karena kita masih punya musuh. Awas, ada yang pernah tanya saya itu nggak punya musuh. Tapi ada 4 orang saya tuh malas ketemu. Sama goblok, dengar baik-baik. Nggak punya musuh tapi malas ketemu orang. Berarti saudara belum berdamai. Ingat ya, di dunia ini hanya ada 2 kekuatan. Kalau nggak Tuhan, ya hantu. Kalau nggak hantu, ya Tuhan. Jadi kalau ada murid Yesus, ada pendeta, ada orang percaya, tapi nggak bisa ngelihat Tuhan, pasti mereka ngelihat setan. Karena cuma ada satu di antara 2. Ngeri bukan? Jangan terjadi dalam hidup kita. Nah, hari ini kita tahu mengapa kita harus mengampuni. Tambahan untuk nomor, ya terserah saudara mau soal nomor 1, nomor 2. Matius 5 ayat 9. Tambahannya ini ya. Matius 5 ayat 9. Jadi jangan dianggap enteng, saudara tidak mengampuni itu, jangan dianggap enteng. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. AYT, diberkatilah mereka yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Ya, TSI aja langsung. Sungguh diberkati Tuhan orang yang selalu berusaha mendatangkan damai di antara sesamanya, karena mereka lah yang akan disebut anak-anak Tuhan. Saudara, saya tidak mau berdebat dengan doktrin, dengan teologi yang macam-macam. Ya, tapi ini yang kita harus tahu. Satu-satunya ayat di seluruh Alkitab. Saya ulangi, satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita mantan-mantan bajingan ini. Kalau ada yang tersinggung, itu bajingannya. Kita kan mantan bajingan semua. Mungkin juga masih ada bajingannya di antara kita. Siapa yang tahu? Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita. Kenapa bajingan seperti kita bisa berubah status jadi anak-anak Tuhan? Baca baik-baik. Bukan karena kita sudah dibaptis. Bukan karena kita ganti nama. Bukan karena kita hafal ayat Alkitab. Bukan karena kita sekolah teologi dalam nama Yesus. Satu-satunya penyebab kita bajingan-bajingan ini bisa berubah status menjadi anak-anak pencipta langit dan bumi. Kalau kita tidak punya musuh, peacemakers, tidak punya musuh. Jengkel itu bermusuhan. Maka itu lihat suami istri yang Yesus minta bisa doa bersama. Tapi ketika suami sedang jengkel pada istrinya dan istri sedang jengkel dengan suaminya, nggak mungkin 2 orang itu bisa doa bareng. Nggak mungkin. Itu bukti. Ada yang komen lagi, luar biasa. Saya jadi semakin sadar cara berpikir yang benar seperti murid Tuhan Yesus dengan pernyataan yang Papa sampaikan. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betul. Komen lagi dari Bandung. 2 ciri utama pengikut Yesus adalah memberi sebagai tanda mengasihi dan mengampuni. Amin. Betul sekali. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Maaf ya. Setelah kita tahu ayat-ayat ini, saudara harus mikir,
kalau begitu ada pendeta, ada pengkhotbah, ada teolog yang bukan anak-anak Tuhan. Karena mereka masih punya koleksi musuh di hidupnya. Catat. Berarti di dalam gereja juga nggak sedikit jumlahnya yang melayani, yang aktif, yang rajin, ternyata berstatus bukan anak Tuhan. Karena masih punya musuh. Ingat lo, bukan dendam, bukan benci. Jengkel, ingat. Nggak suka aku. Sekarang kita ngerti. Mengapa khotbah pengampunan jarang dikotakan? Saya ulangi lagi. Kalau yang khotbah masih punya musuh, nggak mungkin berani menyampaikan kebenaran ini. Ayo kita bertobat. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Saudara, ada 4 area untuk kita mengampuni. Yang pertama jelas tadi ada komen. Ampuni diri sendiri. Karena secara psikologis ada orang-orang yang gak bisa berdamai dengan dirinya. Loh kok ada? Ada. Maaf. Orang yang merasa aku kok pendek, aku kok kurus tinggi, aku kok keriting, aku kok hitam, aku kok terlalu putih, aduh gigiku kok begini, aduh alisku kok gak simetris, aduh kenapa hidungku, aduh kenapa telingaku, ada banyak. Kenapa aku gak sepinter adikku? Kenapa aku gak secakap kakakku? Kenapa? Nah, saya gak ada waktu untuk menyebut satu persatu. Tapi ingatkan, kalau saudara dan saya ketemu orang-orang yang minder, rendah diri, gak bisa terima keberadaan dirinya. Kenapa aku cacat? Kenapa aku begini? Angkat mereka. Yakinkan mereka. Nah, itu perbuatan setan. Sehingga gambar diri saudara kita itu rusak. 3 hari yang lalu dalam sebuah pertemuan, ya ada seorang yang menanyakan tentang korban bullying, ya perundungan, direndahkan. Bagaimana caranya? Nah, saudara, Roh Kudus pernah beri saya ilustrasi. Tunjukkan kepada anak itu uang selembar 100.000. Ya, tunjukkan. Terus, cari kotoran di jalan. Langsung aja kotoran. Entah kotoran anjing, kotoran kucing, kotoran ayam, pokoknya kotoran atau lumpur. Ajak anak itu melihat. Letakkan uang itu di atas kotoran itu. Kalau perlu, biar semuanya kena kotoran itu. Terus tanyakan kepada anak itu. Kalau mama atau aku bersihkan uang ini, jawab baik-baik ya. Dan kita bawa belanja ke pasar atau ke toko atau ke mall. Nilainya tetap sama 100.000 atau kurang gara-gara kotor tadi. Ngerti? Anak ini pasti percaya. Sama, ya sudah. Jadi hidupmu itu tidak ditentukan oleh karena keadaan sekitarmu. Jadi kalau ada temanmu, ada siapapun ngomong, kamu kok jelek, kamu kok begini. Ingat loh, nilai hidupmu bukan pada kata orang itu. Tapi apa yang ada di dalam uang ini. Nah hidupmu itu seharga Tuhan Yesus. Bangkitkan mereka. Nah orang-orang seperti itu perlu untuk kita tolong. Bisa mengampuni dirinya sendiri. Maaf saya salah. Yang pertama bertobat. Mengaku dosa kepada Tuhan. Ya, kedua, ampuni diri sendiri. Nah, di situ kita menjadi penolong untuk yang pertama tadi, mengampuni dosa orang. Ayo, kita semangatkan mereka. Nomor 3,
baru kita berdamai dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Saudara, yang keempat ini, ya, tidak ada ayat yang jelas. Tetapi pengalaman saya, ternyata ada orang-orang yang sedang kecewa berat dengan Tuhan. Kecewa berat. Sehingga tanpa sadar, dia menuduh Tuhan. Nah, saya punya pengalaman pertama, itu bulan Mei tahun 1985. Saya nggak kenal saudara ini. Tapi, rekan-rekannya yang tahu saya, itu berkata, mungkin kalau Koden datang ke orang itu bisa tertolong. Saudara masih muda, ya, umurnya jauh di bawah saya, tapi sukses. Umur yang masih belum 30-an, dia sudah punya 5 pompa bensin. Dia punya bisnis yang luar biasa. Nah, suatu saat, 2 pompa bensinnya terbakar karena kesalahan karyawan. Dan gak tahu gimana asuransi gak mau bayar. Satu perusahaannya dihabiskan oleh teman baiknya yang pegang saham atau kongsinya. Waduh, pokoknya banyak masalah itu. Padahal dia aktif melayani. Nah, ketika saya datang, dalam badan dia sakit. Saya nggak ngerti. Tahu Roh Kudus berkata kepada saya, kamu mau mengampuni Tuhan Yesus enggak? Kaget dia. Saya juga kaget. Masa Tuhan perlu diampuni? Tapi ketika saya sampaikan itu, saudara, dia menangis. Dia menjerit. Berapa saat itu gak bisa bangun. Tergeletak di tempat tidur. Lemah semuanya. Tapi ketika Roh Kudus menyuruh saya mengatakan kalimat, kamu harus ngampuni Tuhan Yesus. Saudara, keluarganya, orang tuanya semuanya kaget. Dia bangun, saudara. Dari tidurnya sudah sekian waktu. Dia menangis, meraung. Semuanya bingung. Sekian waktu. Semua kami yang di kamar itu nggak bisa buat apa-apa. Karena dia menangis jadi-jadinya. Nah, yang selama berbulan-bulan itu nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba dalam doanya dia itu bisa bergerak tangannya. Wah, pokoknya semua orang kaget. Dari situ saya belajar. Ternyata tidak sedikit ada di antara kita yang sedang kecewa dan marah dengan Tuhan. Saya beri kesaksian hari ini. Tadi pagi jam 3 subuh WIB. Ada seorang oma umur 55 tahun meninggal. Nah, salah satu anaknya itu teman baik saya, hamba Tuhan. 2021 waktu COVID Delta, mereka punya 2 anak. Bukan si oma ini ya, anaknya oma ini teman saya hamba Tuhan. Punya 2 anak perempuan. Dan dua-dua itu pemusik hebat. Saya kenal keluarga ini. Ternyata 2021 COVID Delta, anak ini meninggal. 5 hari yang lalu, anak nomor 2-nya melahirkan bayi kembar. Entah karena kejadian apa tidak tahu. Meninggal. Jadi, mama ini meninggal dengan 2 bayinya. Jadi teman saya pendeta ini sudah gak punya anak lagi. Karena 2 sudah meninggal. Dan ini cucu kembarnya meninggal.
Dan tadi pagi, ya mamanya sudah lanjut umur 95. Tapi luar biasa, mereka tetap kuat. Dan tidak ada satupun kata, Tuhan di mana engkau? Tidak. Jadi ada orang bisa kecewa dengan Tuhan. Kasus-kasus tertentu. Saya nggak tahu ya. Kalau ada di antara kita ikut belajar ini. Dengarkan saudara. Ternyata kuasa pengampunan itu memulihkan hidup kita. Memulihkan kesehatan. Memulihkan ekonomi. Memulihkan sukacita. Kembali kepada orang ini untuk Mei 85 itu. Dia pulih. Sudah lama saya nggak dengar kabarnya, ya tapi saya tahu dia sudah bangkit, sudah punya cucu sekarang, semangat hidupnya luar biasa. Nah, saudara, sampai suatu hari, tahun 2002, tahun 2005, saya mendapat buku, judulnya The Shack. Shack Pondok, SHACK. Begitu saya baca buku itu, saya bilang buku ini harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Percetakan Andi Offset Yogyakarta menerjemahkan buku ini tetap dengan judul The Shack. Masih ada di Tokopedia, ada pokoknya di toko Gramedia ada. Saudara cari The Shack. Ya. Nah, di buku itu dikisahkan satu keluarga Kristen yang sangat cinta Tuhan. Mereka liburan musim panas. Betul, Sulis, pengampun untuk pemulihan semuanya. Mereka liburan musim panas di sebuah daerah rekreasi pinggir danau di daerah Oregon, Amerika Serikat. Nah, Envan, Papa senang kami ikut belajar. Ternyata anak bungsu mereka yang masih umur 6 tahun diculik, saudara. Bertahun-tahun dia cari anak itu, tidak ada kabar. Ya sudah meninggal. Sampai suatu hari, di winter yang sangat tajam, dia dapat surat untuk ketemu seseorang di pondok atau gubuk di pinggir danau tempat anak itu diculik. Nah, di dalam buku itu dikisahkan siapa orang ini karena tidak ada pengirimnya. Pokoknya kamu ketemu. Saudara, berkecamuk dia. Siapa orang ini? Pokoknya kisahnya menarik sekali. Sampai harus panggil polisi, ditemani polisi semua. Enggak. Dan ceritanya, cari sendiri bukunya. Begitu dia sampai ke gubuk itu, ternyata dia mendengar ada 3 suara yang sedang berdiskusi. Dia nggak berani masuk. Siapa? Woi, anak orang hebat hadir juga. Ya. Amin. Ada komen, dari pengampunan itu membawa damai sejahtera. Betul. Mengampuni itu luar biasa. Singkat cerita, ternyata itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam gubuk itu sedang diskusi. Menunggu hamba Tuhan Bapak yang anaknya diculik itu datang. Saudara, dalam kisah itu ternyata itu sebuah pengadilan. Kaget dia. Nah, di dalam pengadilan itu dia jadi hakim. Si bapak yang anaknya diculik ini. Dan membuat dia shock. Tuhan Yesus duduk di kursi terdakwa. Dan ada setan. Sebagai penuntut umumnya, jaksanya itu digambarkan begitu. Yang punya jabatan jaksa jangan tersinggung dulu ya. Dia bingung. Loh, kenapa aku harus jadi hakim? Kenapa aku harus mengadili Tuhanku Yesus? Kenapa? Di kursi terdakwa Tuhan Yesus berkata sambil menangis, ampuni aku.
Karena aku nggak bisa jaga anakmu. Sampai diculik. Sekarang hakimi aku. Karena sekian tahun ini kamu menuduh aku. Wih saudara, itu pertama saya baca buku itu saya menangis. Ternyata betul. Ada di antara manusia kita-kita ini berani menyalahkan Tuhan. Karena peristiwa-peristiwa yang kita anggap tidak adil di hidup ini. Di mana Tuhan? Shalom juga. Ya, Nesha. Iya ada filmnya. Nah di Amerika ini, anak saya yang di Illinois, iya ada filmnya. Ada di Netflix, saudara boleh cari The Shack. Jadi ditulis sebagai buku, jadi film The Shack. Betul, ada filmnya. Bagus sekali. Jadi saudara, hari ini pelanggaran Tuhan pun kita harus ampuni. Karena tidak sedikit di antara kita pernah menyalahkan Tuhan. Oh di TikTok, nggak tahu Jen. Ya pokoknya di Netflix pernah ada film itu. The Shack. Ya nggak apa-apa, ya udah nanti bisa diulang lagi. Maka itu saudara hari ini kita harus mengambil keputusan. Menjadi gereja yang punya otoritas untuk mengampuni. Dan dunia akan dipulihkan. Luar biasa. Lega loh saudara. Hidup nggak punya musuh, hidup berdamai itu indah sekali. Saya akan akhiri dengan 3 penyebab mengapa kita tidak mau mengampuni. Jadi bukan tidak bisa. Semua kita bisa mengampuni siapa saja. Mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain, keadaan, bahkan kita bisa mengampuni Tuhan. Jadi penyebabnya tidak mau. Nah kenapa tidak mau? Ada 3 penyebab. Yang paling umum, 1, enggak terima. Kok enak aku ngampuni dia. Dia sudah merugikan aku, dia sudah menghancurkan nama baikku, semuanya. Kenapa? Nah, saudara, hari ini kita harus tahu. Penyebab nomor 1 tidak mau mengampuni. Karena kita tidak rela. Kita ingin menuntut balas. Baru aku lega. Jangan, saudara. Ya. Kita lihat ayat ini. Roma 12 ayat 17. Amin. Dari Nabire komen. Pengampunan memerdekakan diri sendiri. Dan keadaan yang kita alami betul. Ya. Ada yang bilang gengsi dari Denpasar. Amin. Terima kasih untuk berkatnya yang luar biasa. Semakin dikuatkan dengan firman Tuhan yang telah disampaikan. Puji Tuhan. Ayo kita menjadi pelaku firman itu. Ya. Oh, ada yang komen lagi dari Denpasar. Itu film super keren. Nampol. Sorry, baru komen, baru selesai kerja ya. Itu film The Shack. Ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18. Kalimat ini bagus. Lihat ayat 18. Sedapat-dapatnya. Keren. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Coba TSI-nya. Sedapat mungkin dari pihakmu. Masih ayat 18 Roma 12. Sedapat mungkin dari pihakmu. Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Ini perintah. Ayat 19. Saudara-saudara, perhatikan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku
akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Yahweh. TSI-nya Filipus. Wih, ini luar biasa. Saudara-saudari yang saya kasih, janganlah membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Biarlah Tuhan yang membalas kejahatan orang itu dengan murkanya. Karena dalam firman Yahweh tertulis, hanya aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, akulah yang akan membalasnya. Nah, jadi kalau saudara tidak percaya akan firman ini, Roma 12 ayat 17 sampai 19, berarti saudara nggak mau mengampuni siapapun. Ya, jadi saya ulangi, penyebab pertama tidak mau mengampuni karena ingin membalas dendam supaya lega. Bahkan ada yang pernah ngomong kepada saya ngampuni dia, tunggu dia mati dulu. Wih, ngeri sekali. Nomor 2, kenapa susah mengampuni? Karena dia lupa kalau dia sudah diampuni. Saya ulangi, kenapa ada orang tidak mau mengampuni? Karena orang itu lupa kalau dia pun sudah pernah diampuni. Ya, karena waktu. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya ulangi. Ya, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Itulah satu-satunya bagian di Alkitab yang begitu indah tentang kita harus mengampuni. Karena dosa kita kepada Tuhan jauh lebih banyak daripada kesalahan orang lain terhadap kita. Kalau dosa kita yang begitu banyak, Bapa mengampuni dengan begitu mudah. Maka seperti itu Papa minta kita mengampuni saudara kita semudah Papa mengampuni kita. Nah, kalau kita lupa, ya udah. Alasan ketiga yang paling celaka. Dosaku dikit kok kepada Tuhan. Bahkan ada orang gak perlu pengampunan katanya. Karena aku gak pernah berbuat dosa. Wih, ngeri kali. Nah, buat Tuhan dosa itu adalah 1 Yohanes 1. Ayat yang kelima. Atau 6. Coba lihat ya. 1 Yohanes 1. Limitless. Woi, dari Jerman. Betul. Dari 1 Yohanes 1. Oh, ayat 8. Terima kasih. Ya, Filipus ayat 8. Lihat itu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Keren loh, saudara. Jadi menurut Papa di surga, orang yang berdosa itu justru ketika dia sadar dia nggak pernah buat dosa. Keren ya, TSI. Akan tetapi, barang siapa yang berkata, aku sama sekali tidak berdosa. Berarti dia belum disadarkan oleh ajaran yang benar dari Tuhan. Dan dia sudah menipu dirinya sendiri. Wow, luar biasa itu. Ayo, kita mengampuni. Itu Papa kita di surga. Itu dia. Ya. Vanity. Ya. Apa itu? Dan ya, ada satu dosa yang berat. Ya. Ditipu orang lain nggak mau. Tapi kok malah mau menipu diri sendiri. Kocak saya. Ada yang ngaku seperti itu. Oke? Mau kita berubah semuanya? Ya harus. Jadi hebatnya kuasa pengampunan itu tema hari ini. Oke, saya kembalikan kepada hostnya dulu. Coba ceritakan Ronald atau Lili atau siapa, kenapa pilih tema ini? Ayo, kita lihat sekarang. Nah, kita diskusikan dulu. Pilih tema ini. Karena memang ini kelihatannya simple kok, Den. Iya. Tapi Fatal. sangat sulit sekali untuk dilakukan. Enggak.
nggak sulit, salah kalau ngomong sulit. Kadang-kadang memang yang Koden bilang gengsi itu kadang menghalangi. Iya. Kadang-kadang rasa ingin membalas itu ya Ya. menghalangi. Kemudian apa namanya rasa nggak bersalah kan yang salah dia. Kok kita yang minta maaf gitu kan. Jadi pemikiran-pemikiran logis seperti itu yang kadang-kadang malah jadi penghalang buat kita untuk mengampuni dan secara nggak sadar eh, apa secara nggak sadar justru kehidupan kita yang jadi banyak Terganggu. terganggu gitu loh, banyak terganggu dan akhirnya ya ujung-ujungnya kehilangan damai sejahtera, jadi nggak bisa tidur nyenyak, kalau ketemu juga kadang-kadang jadi salah tingkah dan mau bawaannya nggak mau ketemu dan lain, jadi serba salah gitu. Dan setelah em, apa namanya, setelah merenungkan ternyata makin bertambah umur makin banyak orang-orang yang mengecewakan Koden. Banyak yang apa ya, makin banyak karena kan kita makin banyak seiring bertambahnya umur kita makin sering banyak ber Nyimpen Koden, yang iya kayak Koden waktu itu sharing di rumah. itu Tabungannya tabungan. tabungannya Iya. tabungan musuh. Maksudnya kesel sama ini, kesel sama itu dan banyak yang kita akhirnya cuman mikir gini, ah udahlah didiemin aja, ntar juga lupa. Ternyata Iya. enggak gitu dan akhirnya pelan-pelan menggerogoti ya kehidupan kita gitu loh. Iya, Tapi rugi loh. iya, yang rugi sebetulnya setelah dipikir-pikir kok kita juga yang rugi. Iya, pasti itu. Iya, dan Iya. ternyata setelah dengar Koden dan kita putuskan, maksudnya kita putuskan ada banyak hal lah yang kita mau selesaikan, Lili dan saya udah, maksudnya ternyata setelah kita melepaskan pengampunan, yang banyak mengalami perubahan dan kemerdekaan itu justru di kita gitu. Amin, pasti itu. Iya, Betul. maksudnya benar-benar lega, hidup lebih enteng, nggak ada beban, nggak ada apa ya, nggak Ada ada penghalang lagi. pressure gitu loh Koden. Tapi Ya. mungkin yang kayak Koden bilang tadi itu loh, apa ternyata banyak pendeta atau nggak mau sharing karena memang nggak punya musuh gitu ya. Itu kita juga agak menyentil kita juga sih. Maksudnya, oh iya ya, maksudnya ini kan ceritanya mengenai pengampunan sesuatu hal yang Kristen Kristen banget. Tapi Sekarang belum tentu dikotbahkan. semua Belum tentu semua orang orang bisa yang di dalam lakukan. gereja nggak lepas dari hal ini sih Kodan. Jadi kayak something yang esensi tapi mungkin dipinggirkan Hmm. karena dianggap gak penting. Tapi kan hari ini Kodan juga cerita, ini tuh penting loh. Lebih daripada kita doa puasa, daripada Betul. yang lain-lain yang mengampuni is the esensi Amin. of ya Tuhan Yesus sendiri lah ya. Hmm. Betul. Hebat ya. Puji Tuhan. Oke. Sekolah kembalikan pada kalian. Jadi gimana? Oke, baik.